lagi berjalan. Mungkin perlu ditanyakan kayak gitu yang disalahkan kalau semacam ini kan banyak tarikan tuh, ada wisuda, Betul. ada semacam itu kayak apa lagi? Kalau setiap acara kami koordinasikan dengan orang tua gitu. Cuman orang tua ya tidak menutup kemungkinan pasti ada pro kontra. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kemudian kita harus bisa memberikan kepercayaan lah. Kalau anaknya itu sudah hafal, misalkan 8 bulan mereka sudah hafal nih 1 juz atau 2 juz atau lebih dari itu. Orang tua itu alhamdulillahnya ketika sudah ngelihat anaknya bisa itu nggak mikir lagi itu masalah biaya. Jadi yang pertama kali harus dibuat itu kualitas dulu memang. Ya, termasuk itu tadi keseleksi guru-guru juga harus. Tapi memang dengar dari teman-teman yang di sini kayak wisuda sendiri sangat ya biayanya sesuai dengan itu saja apa yang dibutuhkan itu Iya. Dan mereka mengetahui itu yang apa pengelolaannya itu karena ya itulah dulu itu masih sering nombok itu karena tidak ngambil sama sekali, kemudian juga tidak ada uang tak terduga itu tidak ada. Tak terduga itu sudah dihandle oleh pribadi, oleh ya jariah dari para pendiri. Tapi ya mulai dari situ saya juga mengkritik bahwa ya kita harus manajemennya harus baik gitu. Tidak boleh seperti itu terus gitu. Termasuk ya insya Allah kalau memang ada rezeki kan akan kita, karena ya kebetulan dulu saya mondoknya di Ponorogo itu pondoknya juga kemandirian yang diusung. Artinya unit-unit usaha itu ya insya Allah beberapa tahun yang akan datang sudah kita mulai wacanakan. Akhirnya pembangunan kita tidak harus minta bantuan lagi gitu. Kembali ke yang itu tadi masalah pembayaran kan dibatasi tanggal 1 sampai tanggal 10. Iya. Jadi kalau enggak ada tegurannya itu bentuk apa itu? Bentuk peringatan awal, kalau 2 bulan sudah kami kasih surat, 3 bulan kami stopkan sementara. Jadi anaknya sementara Kita off-kan dulu, kita cutikan dulu. Iya. Anak pribadi ini kan lembaga non profit. Okay. Terus Kak Sambian ini pendapatannya Dari putaran hasil anak-anak santri. Oh gitu. Kan tadi sudah dialokasikan dari 300.000 itu, misalkan setiap anak membayar 50 aja katakan, ambil dari 300 itu. Karena 200-nya untuk konsumsi, 50-nya untuk AC. Ketika dikalikan 20 anak kan bisa 1 juta gitu kan seperti itu. Artinya tetap diambilkan dari situ. Iya, tidak ada dari luar sama sekali. tidak profit cuma mencukupi semuanya. Karena banyak yang muridnya. Ya, satu ya banyak. Kemudian juga mungkin SPP di sini salah satu yang termahal mungkin kalau di Tenggarong ini. Ada sekelas TPQ gitu kan. Kalau sekolah-sekolah swasta umum besar pun mungkin yang di Asyauki, di IT, di Muhammadiyah itu 250 masih. Tapi ini TPQ tapi sudah bisa lebih dari itu. tapi pertanyaan saya. Artinya Ya kita hadirkan seperti ada AC-nya. Dan ya itu yang belum ada di sekolah-sekolah di luar, belum ada AC-nya, ada TV-nya. Kapasitas murid sangat banyak. Maaf dengan musola yang kecil ini kalau jamaah di mana di sini? iya kan. Mereka tidak sholat jamaah di musola, di kelas masing-masing. Oke. Ya, ini digunakan ketika sholat asar. Nah, biasanya berkelas gantian. Shift. Karena kalau bareng-bareng karena ini yang kita ajar anak-anak umur 3 tahun lari sana, kalau sudah keluar pintu itu mereka sudah lari ke rumah, ada yang kabur, ada yang ini. Jadi kita kontrol dengan ya di dalam kelas aja kegiatan mereka. Belum ada yang ngompol, ada yang tarik-tarikan, pasti banyak yang nangis. Ini berarti pelajaran tutup pintu ya? Tutup pintu. Masuk jam 7:30, tutup pintu. Walaupun tidak tutup pintu kan ada satpam. Kami ada satpam juga. Itu masih bisa ada satpam itu gede banget. Iya. Segitu masih ada satpam juga. Tetap ada satpam. Kendaraan resennya sudah bagus. Luar biasa. Bisa kita dalami nanti. Masuk modern ini lah. Ya karena berawal dari non profit itu jadi menarik. Iya. Tapi kalau tanpa di manajemen bisa kayak tadi itu. Iya, akan terjadi timpang. Ada transparansi ini, ada wisuda, dapat berapa. Betul. Itu transparansi yang paling utama. Jadi kami betul. Wong temanku yang di sini itu kaget kok hanya segitu begitu. Bahasanya begitu. Jadi wisudanya kok hanya segitu.
Jadi memang kayak ustaznya juga pokoknya untuk wisuda saja. Jabatan berapa tidak ada jangan uang panitia itu. Terus Iya. kalau penambahan gedung dananya dari mana Bapak? Ini pribadi memang. Tapi ya alhamdulillahnya ya Allah yang mencukupkan gitu. Tiba-tiba mungkin suaminya Sada Devi ada proyek baru, dapat ya ini bangun. Ya, alhamdulillah kami sedang masa perluasan, ini beli gedung di depan. Kemudian ada juga perluasan di Yang gedung baru rencana untuk RA tadi mana? di anu. Kalau yang depan itu di anu di ya BCA ini untuk tahu Artinya keluar dari area ini. iya ruangan area ini. Tapi ya ada. Ya kami sedang masih mencari lokasi yang pengen sampai MTS gitu. Karena kita sudah memikirkan alumni angkatan kelas 2 sekarang ini kan 4 tahun lagi. Karena paket itu jus-jus tadi ya kan. Ini. Di situ kan ada masjid tuh. Nggih. Itu masjid masyarakat tuh. Iya. Ini nggak bertabrakan. Tidak, kami karena anak-anak ini seperti sekolah, jatuhnya kan jam setengah 8 masuk, setengah 11 pulang. Jadi tidak ketemu pada jam sholat. Nah, Biasa rata-rata kan ada sasar, kan ada TPA di umum tuh. Sini ada juga. ada juga. Pengajian di TPA ada juga gitu. Ini kan zamannya di mana-mana jauh. Kalau ini kan lokal. Iya, ini kan termasuk dari desa-desa sekitar, ada kecamatan sekitar. Jauh-jauh dari L juga ada juga. Gitu. Iya. Percayanya kan sampai 300 kan jauh mana benar Sempat sampai 500 dulu. Karena Covid ini 3. kayak gini menarik ini depan ini. Iya ya hotel lah. Nah, kalau karena ini untuk desain sendiri karena beliau ini memang jurusan teknik dan arsitektur, beliau desain sendiri. Termasuk ya ornamen-ornamen. Nah, Ya, direkam dulu. ini kan kelas sementara untuk MI karena MI belum ke tempat baru, jadi kami gunakan kursi. Ini beli di mana ini? Itu sudah Tepi yang tahu. Oh, jadi satu anak ini udah di MP ya? Satu anak satu ini. Tapi akan kami ubah sih. Kemarin ada evaluasinya juga, ini gampang jatuh. Seperti yang seperti ini. Mau kita ubah seperti ini. Oh gitu. Iya. Ini berarti ini ada lacinya ya? Ya, nanti kan rencana nanti gantung tas. Sama seperti sekolah-sekolah di luar. Seperti Saya jarang masuk MP sudah berapa puluh tahun. Jadi kursinya juga nggak pernah tahu. Betul. Ya, kalau ini pakai CD kan apa ya? flash disk. Flash disk, ya? Iya, flash disk. Jadi flash disk itu digunakan untuk murojaah itu. Kan tinggal remote. Ada CCTV-nya. Ya, CCTV wajib. Karena takut ada kasus apa gitu kan. Jadi kita klarifikasi dari CCTV. Betul. Nah, kita jaga-jaga anak-anak kan takutnya ada yang Enggak, karena kejeduk. hasil kursi ini, bisa kursi kali ini ada kelemahannya. Kadang-kadang bisa terguling gini. Iya, betul. Makanya rencana kami mau Untuk nyantolkan tas juga belum ada tempatnya. ya, betul. Oh iya, ada standarisasinya begini. Betul, ada standarisasinya seperti kalau untuk fasilitas mungkin kami merujuknya di Bunga Bangsa yang ada di Samarinda itu. Nah, kami sering ke sana, kami lihat. Perlu ketaksan itu. Karena standar. Sudah wafat, saya sangat dekat dengan beliau. Oh, Seperti anak dengan bapak. ya klasikal di kelas. Murojaah mungkin istirahat dulu. Iya, kita harus bisa komitmen sama orang tua karena kasusnya di sini kalau orang tuanya itu komitmen, punya komitmen tinggi, tanpa kami suruh pun mereka sudah murojaah terus, diulang siang ngulangi, kemudian sore ngulangi, malam ngulangi. Tapi kalau Murojaahnya itu di sini atau setelah di rumah? di sini kita bekali, mereka mungkin sehari bisa 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, paling banyak mungkin 5 ayat, itu sudah terlalu banyak mungkin bagi anak-anak itu. 2 ayat, 3 ayat aja kalau seandainya rutin setiap minggu 4 kali pertemuan bisa setengah juz 1
semester. Satu semester itu bisa setengah juz. Jadi satu tahun itu bisa 1 juz habis gitu. Sebenarnya seperti itu. Misalkan hari ini 2 ayat nih, ametasalun sama anin nabil adim. Nanti orang tuanya yang ngulang, pokoknya di kelas ngulang-ngulang itu aja. Kemudian di rumah juga didengarkan sama orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kasus orang tua yang maaf nih, dia tidak bisa baca Al-Quran? Ya, itu akhirnya kami memfasilitasi dengan bisa video call dengan mentornya. Kita adakan seperti itu. Jadi sekolah antara guru sama wali santrinya harus punya, bahkan harus ada juga wali santrinya itu kita harus ada testing juga, harus ada kontrak komitmen gitu, bukan hanya dengan santri tapi dengan wali santri harus ada kontrak komitmen. Jadi termasuk wali santri sebelum masuk sini juga interview juga sama. Salah satu kontrak yang penting dengan wali santri. Ya, karena mereka menghabiskan banyak waktu, lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Ketika di sekolah hafal, kemungkinan lupanya itu sangat besar. Kecuali orang tua punya komitmen, gitu seperti itu. Jadi masuk usia minimal. Di sini dulu masih bisa 2,5, cuma sekarang kita batasi 3 tahun. Karena semakin tahun anak-anak ini semakin kecil gitu, semakin sulit ngomong. Ya itu. Ternyata ketika di lapangan banyak kendala. Kecuali mereka 2,5, 2,8 itu mereka mampu komunikasi dengan baik, biasanya kami izinkan untuk masuk. Jadi hanya 3 jam ya. Iya. Habis itu istirahat berapa lama? Iya sudah pulang mereka. Pulang kayak sekolah. Kayak sekolah TK. Hanya 3 jam saja. Ya, 3 jam saja. Ya, betul. Halo. Ini ruangan sama ya setiap kayak gini ya? Iya sama. Ada ruang lain nggak yang berbeda? Enggak, sama semua. Yang ini untuk Ini musola. musola. Oke. Bu, ini benar begini. 12 ya. Kalau ini sementara digunakan untuk MI. Anak MI kan bangunannya belum ready, kita gunakan dulu sementara di sini.